kembali dalam kegiatan tematik 2. Dalam hal ini, kegiatan hari ini temanya adalah air. Alat dan bahan yang harus kita sediakan, yang pertama adalah botol aqua. Botol aqua harus kita potong terlebih dahulu sehingga membentuk seperti ini. Tidak harus dihilangkan pada ujungnya ya. Kebetulan ini Bu Endar hilangkan, tapi kalian bisa menggunakan tanpa dihilangkan ujungnya. Kemudian yang kedua, ada yang namanya arang. Arang kalian tumbuk hingga ukurannya menjadi lebih kecil seperti ini. Kemudian yang ketiga, ada sabut kelapa. Sabut kelapa yang kalian peroleh dirajang-rajang terlebih dahulu, atau istilahnya dipisahkan dari yang keras ya, sehingga kita dapatkan serabut yang lebih lembut agar mudah dimasukkan ke dalam tabungnya atau ke dalam botol. Kemudian selanjutnya adalah pasir. Pasir yang kalian dapatkan harus dicuci terlebih dahulu agar zat pengotornya atau tanahnya hilang, sehingga ketika kita melakukan penyaringan bisa menjadi bersih. Ini adalah batu kerikil. Batu kerikil pun dengan ukuran yang lebih besar ya. Kalau batu kerikilnya itu pun harus dicuci agar lebih bersih dan tidak mengganggu di proses penyaringan. Jangan dilupakan adalah pasir yang halus. Pasir halus ini juga harus dicuci bersih karena ini juga bagian dari proses penyerapan air nantinya. Bahan lain yang juga kita gunakan adalah kapas dan juga kain. Nah, kainnya kalian bisa menggunakan kain perca atau kain sisa yang ada di rumah. Itu bisa kita manfaatkan dalam proses penyaringan air. Baiklah anak-anak, sekarang kita mulai proses penyaringan airnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah masukkan kapas ke dalam kain yang telah kalian sediakan. Nah, kapasnya ditata di dalam kain dengan jumlah yang cukup banyak, tergantung dari wadah yang kalian gunakan. Kalian bisa menggunakan wadah botol aqua seperti ini, atau wadah lain yang bisa kalian gunakan untuk proses penyaringan. Tidak harus wadah dari merek tertentu, jadi wadahnya bebas. Kita tata supaya rata, tujuannya agar nanti air bisa tersaring ke dalam kapasnya dan kain. Langkah selanjutnya kita masukkan kerikil yang ukurannya lebih besar. Nah, ketika memasukkan ini, komposisi dari kerikil yang kalian masukkan ini bebas. Jadi kalian boleh bervariasi, artinya saya mau memperbanyak kerikil atau batu besarnya boleh, atau kalian buat sedikit juga boleh. Adalah kerikil yang ukurannya lebih kecil. Selanjutnya kita beri lagi kapas dan kain seperti kegiatan yang awal tadi. Bu Endar ini menggunakan variasi. Yang pertama tadi kain dengan kapas, kemudian ada batu kerikil yang ukuran besar, kemudian kerikil kecil. Kembali lagi Bu Endar menggunakan kapas yang dibungkus dengan kain. Nanti kalian bisa memvariasi, tidak harus seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita masukkan pasir yang lebih halus. Nah, kali ini Bu Endar menginginkan pasir dengan jumlah yang lebih banyak. Untuk kalian boleh memvariasi. Kalau kepingin pasirnya sedikit juga boleh. Kali ini Bu Endar menggunakan komposisi dengan jumlah pasir 2 kali tinggi dari batu kerikilnya. Jadi saya buat lebih banyak. Setelah komposisi ini, selanjutnya kita masukkan arang. Bahan terakhir yang kita masukkan untuk percobaan hari ini adalah sabut kelapa. Nah, sabut kelapa ini Bu Endar taruh pada bagian atas.
Anak-anak, kalian bisa melihat ini adalah air yang akan disaring tadi, sedangkan ini adalah hasil penyaringannya. Hasil penyaringannya tidak begitu jernih. Oleh karena itu, ketika melakukan proses penyaringan, kalian bisa melakukannya tidak hanya sekali, tetapi bisa 2-3 kali untuk menghasilkan air yang lebih bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Hari ini kita akan belajar tentang tematik 2 berbasis stream yang berjudul getaran dan gelombang. Pertama adalah 1 galon air. Kalian siapkan 1 galon air. Kemudian gelas ukur. Gelas ukur ini tidak harus yang seperti ini, bisa kalian gunakan yang ada di rumah. Kemudian siapkan gelas kosong sebanyak 6 ya. Tapi ini 6 itu bisa kamu kreativitaskan sendiri ya, bisa lebih dari 6. Kemudian gelas kosong ini kamu isi dengan volume air yang berbeda seperti ini ya. Ini ibu kebetulan dari yang penuh menuju yang ke rendah. Kamu bisa membalik dengan kondisi yang berbeda. Silahkan, itu kreativitas dari kalian. Perbedaan nada ini bisa kita manfaatkan untuk sebuah harmoni nada anak-anak ya, seperti yang ibu nyanyikan sekarang, yaitu lagu Ibu Kita Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Kita jumpa lagi dalam pembelajaran tematik 2. Pada pembelajaran tematik 2 ini berbasis style. Kemudian kita akan melakukan kegiatan kapilaritas. Gelas yang kita isi air tadi diberi warna, misalkan ini objek air yang diberi warna merah. Terus kita celupkan lipatan tisu tadi, yang satu di bagian yang sudah ada jajarnya tadi, yang satunya di gelas yang kosong kita siapkan. Setelah itu kita amati beberapa saat adanya perambatan pada tisu jajar dari warna yang tadi ke dalam tisu, dan akhirnya kita bisa melihat pada gelas yang kosong tadi ada beberapa tetes-tetes air di gelas yang kosong tadi. 6 gelas air yang berpasangan, yaitu air berwarna hitam dengan gelas kosong, air berwarna merah dengan gelas kosong, dan air berwarna hijau dengan gelas kosong. Kita sediakan tisu. Kita lipat tisunya ke dalam gelas sebagian yang berisi air dan satunya pada gelas yang warna hitam dan gelas yang kosong. Kalian diamkan dari 3 pasang gelas ini beberapa menit, kemudian kalian catat berapa volume air yang berpindah ke gelas kosong, begitu juga yang berwarna merah dan yang berwarna hijau. Kemudian volume yang berpindah ke gelas kosong ini kalian catat berapa volumenya. Yang berwarna merah juga berwarna hitam kalian catat. Kemudian dalam waktu tertentu, waktunya sama, maka kalian akan mendapatkan 3 debit air dari masing-masing ini. Anak-anak tadi punya 6 gelas, yaitu yang sejenis. Kalian bisa memakai gelas
apa saja, sebanyak 6 itu juga harus sejenis, tidak harus seperti ini bebas, tapi harus sama ke-6-nya. Kemudian air yang kita pakai itu semuanya volumenya sama, kebetulan ibu memakai 100 ml. Kalian boleh bebas memilihnya atau menggunakan volumenya yang bebas, tapi ketiganya harus sama volumenya. Kemudian jenis air juga yang dipakai berbeda. Kalian misalkan bisa memakai jenis yang pertama ini misalkan minyak goreng, yang ketiga misalkan sirup. Nah, kalian bisa mengukur berapa volume yang berpindah dari gelas yang satu ke gelas yang lain. Nah, inilah materi tematik kita, yaitu tentang kapilaritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan gaung, suara gaung di beberapa tempat yang memiliki luas yang berbeda. Nanti apakah ada perbedaan terhadap suara gaung tersebut? Berikut videonya. Ya anak-anak, sekarang kita coba suara gaung di tempat yang lebih kecil, misalnya di kamar mandi. Ayo kita coba. Ya, tadi sudah dicoba di ruangan yang lebih sempit, yaitu kamar mandi. Sekarang kita coba ke ruangan yang lebih besar dari yang video pertama dan yang kedua. Mari kita coba. Anak, sekarang kita coba di ruangan terbuka seperti lapangan. Mari kita coba. Anak-anak, dari kalian melihat video barusan, kalian sudah mengetahui gaung. Sekarang kalian silakan melakukan percobaan tersebut di 3 tempat yang berbeda di rumah kalian yang memiliki luas yang berbeda juga. Paham? Sekarang silakan mencoba.